Ini adalah pembahasan yang mendalam, mengupas QS Al-An'am ayat 120 dengan pisau analisis tasawuf, khususnya melalui perspektif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, akan membawa kita pada pemahaman bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah, mustahil dicapai tanpa kebersihan total lahir dan batin. Berikut adalah uraian tadabbur kalbu dan tazkiyatun nafs mengenai ayat tersebut. 1. Landasan ayat, perintah pembersihan total. Mari kita renungkan firman Allah dalam QS Al-An'am 120. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat zahir dan yang tersembunyi batin. Dalam konteks ma'rifatullah, ayat ini bukan sekadar larangan hukum fikih, melainkan syarat mutlak bagi seorang salik penempuh jalan spiritual untuk bisa memandang Allah dengan mata hatinya, Ainul Basyirah. 2. Perspektif Ibnu Athaillah As-Sakandari, hati sebagai cermin. Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab magnum opusnya Al-Hikam sering mengumpamakan hati manusia sebagai sebuah cermin. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gumbar-gembar duniawi, dosa dan keterikatan selain Allah masih terlukis dalam cerminnya. Ibnu Athaillah mengaitkan hikmah ini dengan Al-An'am 120. A. Meninggalkan dosa zahir jahiral 1 mi. Ini adalah langkah awal tahali. Dosa zahir adalah maksiat anggota tubuh mata, lisan, tangan. Pandangan tasawuf, dosa zahir adalah debu tebal yang menutupi cermin hati. Selama anggota tubuh sibuk bermaksiat, hati akan gelap zulumat. Hubungan dengan ma'rifat, tidak mungkin cahaya Allah masuk ke dalam wadah yang kotor. Meninggalkan dosa zahir adalah bentuk adab seorang hamba di hadapan rajanya. B. Meninggalkan dosa batin. B. Inal satumi. Ini adalah inti dari tazkiyatun nafs menurut Ibnu Athaillah. Dosa batin seringkali lebih berbahaya karena tidak terlihat, namun mematikan hati. Jenis dosa batin: ria, ingin dipuji, ujub, bangga diri, hasad, dengki, dan yang paling halus adalah ketergantungan pada amal atau merasa suci. Tadabbur kalbu. Ibnu Athaillah mengingatkan bahwa merasa diri sudah bersih padahal masih menyimpan keinginan duniawi di dalam hati adalah dosa batin yang menjadi hijab penghalang terbesar menuju ma'rifatullah. Sri. Hakikat ma'rifatullah dalam konteks ayat ini. Berdasarkan ayat ini dan pendekatan Syekh Ibnu Athaillah, ma'rifatullah bukanlah sekadar pengetahuan intelektual hafal dalil, melainkan sebuah rasa zauk dan penyaksian musyahadah. Proses pencapaiannya melalui ayat